warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Indah Kumalasa Putri dengan NIM 241222015. Saya dari kelas manajemen 6 Apaki. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja saya untuk ujian tengah semester dalam mata kuliah e-bisnis. Oke, langsung aja biar nggak lama-lama. Soal yang pertama yaitu tentang perbedaan pendekatan perspektif dan juga pendekatan emergen. Pendekatan perspektif ini sendiri adalah pendekatan yang berfokus pada perencanaan dan juga pengembangan strategi yang terstruktur dan juga sistematis. Sedangkan pendekatan emergen ini adalah pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, di mana strategi ini berkembang secara organik mengikuti perubahan kondisi pasar. Untuk contoh pendekatan perspektif dan juga emergen ini, saya mengambil contoh dalam perusahaan digital Lazada. Lazada adalah merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan dua pendekatan tersebut. Dalam pendekatan perspektifnya, Lazada dalam perencanaan strategisnya melakukan analisis pasar yang dalam merencanakan kampanye pemasaran besar-besaran seperti tanggal kembar 11-11, 12-12, atau 1-1. Dalam pengembangan produknya juga, Lazada mengembangkan fitur-fitur baru seperti Lazada Wallet dan juga program loyalitas untuk konsumennya. Sedangkan untuk pendekatan emergen dari Lazada sendiri seringkali mengadopsi fitur tren baru dalam e-commerce seperti live shopping, sehingga penjual dapat berinteraksi secara langsung dengan para konsumennya. Dampak terhadap daya saing digital Lazada sendiri, dengan menggabungkan kedua pendekatan ini yaitu perspektif dan juga emergen, Lazada dapat merencanakan dan melaksanakan strategi yang efektif sambil tetap responsif terhadap perubahan pasar. Membantu Lazada dalam membangun basis pelanggan yang loyal dan juga bisa terus berinovasi dan beradaptasi. Lazada dapat mempertahankan posisinya menjadi salah satu perusahaan pemimpin pasar di Asia Tenggara dalam menghadapi persaingan dan juga menghadapi persaingan dari platform lain seperti Shopee dan juga Tokopedia. Yang kedua adalah mengenai cara meningkatkan efisiensi pengiriman. Yang pertama yaitu dengan identifikasi proses SCM. Yang pertama yang harus dilakukan adalah otomatisasi pengelolaan persediaan dengan menggunakan sistem manajemen persediaan otomatis untuk memantau stok secara real time. Yang kedua, pelacakan produk dengan IoT atau GPS, memanfaatkan sensor IoT dan GPS untuk memantau pergerakan barang dari pemasok hingga ke konsumen. Yang ketiga adalah sistem manajemen rantai pasok atau SCM, mengintegrasikan semua proses pemasok dari pemasok hingga konsumen dalam satu platform. Yang kedua adalah mengenai teknologi digital dan juga manfaatnya. Teknologi digital ada dua yang dapat dimanfaatkan, yaitu yang pertama adalah Internet of Things atau IoT, memungkinkan pelacakan secara real time dari produk selama pengiriman, meningkatkan visibilitas dan akurasi informasi tentang lokasi dan juga kondisi barangnya. Yang kedua adalah analitik data pasar, manfaatnya dapat membantu dalam meramalkan permintaan dan mengoptimalkan pengelolaan persediaan sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan kecepatan dalam pengiriman. Selanjutnya, ada resiko-resiko yang bisa diantisipasi, ada 3, yaitu yang pertama adalah ancaman keamanan cyber, seperti peretasan, malware, dan dapat mengakibatkan pencurian data. Yang kedua adalah pelanggaran data, seperti kebocoran informasi mengenai data pribadi pelanggan atau bahkan data perusahaan yang terjadi akibat serangan cyber. Selanjutnya ada penipuan dan juga transaksi tidak sah. Dan selanjutnya ada mengenai e-procurement. Untuk institusi pendidikan sendiri yang ingin menggunakan e-procurement untuk belanja operasional bulanan, jenis e-procurement yang cocok adalah e-procurement berbasis cloud. Jenis ini memungkinkan akses yang mudah, fleksibilitas, dan integrasi dengan sistem yang ada, serta dapat mengurangi biaya infrastrukturnya juga. Nah, untuk langkah-langkah implementasinya, yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua pemilihan platform, yang ketiga pengembangan kebijakan, pelatihan pengguna, integral sistem, uji coba sistem, dan yang terakhir adalah peluncuran dan pemantauan sistemnya.
Oke, selanjutnya ada dua tantangan dan juga strategi. Tantangan yang pertama adalah resistensi terhadap perubahan. Nah, strategi sendiri yang dilakukan bisa dengan komunikasikan manfaat e-procurement dan berikan pelatihan serta dukungannya juga. Nah, untuk tantangan yang kedua adalah keamanan data. Strateginya harus bisa memilih penyedia terpercaya dan terapkan langkah-langkah keamanan yang kuat. Untuk soal yang keempat adalah mengenai analisis pestle pada Sociala. Dalam analisis pestle ini saya memilih perusahaan Sociala. Nah, untuk faktor yang pertama yaitu politik. Faktor politik dari Sociala adalah memantau regulasi terkait produk kecantikan dan kosmetik. Faktor ekonominya menganalisis daya beli konsumen dan tren belanja produk kecantikan. Faktor sosialnya adalah memahami preferensi konsumen terhadap produk kecantikan yang alami dan berkelanjutan. Faktor teknologinya menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pengguna seperti fitur virtual try-on. Faktor lingkungannya sendiri adalah menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan seperti penggunaan kemasan yang ramah lingkungan. Faktor hukumnya yaitu mematuhi regulasi terkait keamanan produk dan juga perlindungan konsumen. Nah, untuk soal yang terakhir ini mengenai contoh bullwhip effect dalam perusahaan Coca-Cola. Nah, situasi bullwhip effect ini seperti permintaan yang meningkat, terus juga reaksi pengecernya, reaksi distributor, dan reaksi produsennya. Nah, untuk solusi dalam bullwhip effect sendiri ini, solusi digital untuk mengatasinya yaitu yang pertama adalah sistem manajemen rantai pasok atau SCM untuk memantau permintaan dan juga persediaan secara real time untuk mengurangi kelebihan stok. Dan yang kedua adalah peramalan permintaan, menggunakan analitik untuk memprediksi permintaan yang akurat dan juga membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, sekian untuk presentasi mengenai e-business. Saya Indah Kumala Saputri mengucapkan terima kasih semuanya.